Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenal huruf do. Kemarin terakhir kita bahas huruf so. So dipotong di sini, jadi seperti ini. So. Kemudian huruf yang ke-15 adalah do. Do. Jadi lidah kita ke samping kiri. Do. Do ini kalau disambung kita potong seperti ini. Yang kita ambil adalah seperti ini. Do. Do misalnya disambung sama huruf ro, dibaca do, ro. Kalau di tengah ba, do, ro. Kalau di belakang seperti huruf aslinya, ba, do. Kemudian kita melatih baris fathah, baris kasrah, baris domah. Do, di, du. Terus don, din, dun. Jadi fathah, do, kasrah, di, domah, du. Tanwin, don, din, dun. Kalau ada tasjid dibaca abdo. Kalau ada tanda mati dibaca om. Jadi kalau ada di Al-Quran misalnya doroba, ada di dalam Al-Quran kalimat doroba. Doroballahu masalan. Jadi doroba. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa baca doroba. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf po. To seperti ini bentuknya. Di dalam Al-Quran huruf to bentuknya tidak berubah, baik di depan, di tengah, atau di belakang. Misalnya di depan toba. Kalau di tengah batoro. Kalau di belakang basato. Jadi nggak berubah huruf to itu. Tinggal kita mengingat barisnya: fathah, kasrah, domah, tanwin, tasdid, dan sukun. Jadi to, ti, tu. Ton, tin, tun.
Terus kalau ada tanda tasdid dibaca akto. Kalau ada tanda mati dibaca ap. Akto. Kalau bapak-bapak ibu lupa baca to, ingat huruf ta. Ta, to. Kalau bapak-bapak ibu lupa sod, ingatin huruf sa. Sa, so. Ta, to. Sa, so. Jadi ta, to. Sa, so. Da, do. Jadi, ta, to. Sa, so. Da, do. Jadi tinggal membaca huruf yang di bawah. Misalnya di halaman 19 ada to, a, do. Za, to, sha. Ha, ja, to. Kemudian huruf berikutnya adalah zo. Zo. Zo sama to beda titik, bentuknya sama. Jadi to nggak ada titiknya, kalau zo ada titiknya. Bentuknya sama, cuma beda titik. Kalau zo ada titik, to tidak ada titik. Di dalam Al-Quran juga zo ini tidak berubah bentuknya, baik di depan zo, ba, baik di tengah ba, zo, ba, baik di belakang ba, zo, tidak berubah dia. Tinggal mengingat barisnya. Zo, zi, zu. Kalau tanwin zon, zin, zun. Kalau tanda tekan ada dibaca azza. Kalau ada tanda mati dibaca az. Jadi sudah berapa huruf yang tidak disambung dalam Al-Quran? Yang pertama adalah a atau alif. Yang kedua da. Yang ketiga za. Yang keempat ro. Yang kelima za. Yang keenam to. Yang ketujuh zo. Ini huruf yang tidak berubah bentuknya dalam Al-Quran. A, da, za, ro, za, to sama zo. Jadi kita tinggal melatih di dalam buku Iqra ini di halaman 20. Zo, a, to. Ba, to, zo. Zo, ha, za. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf A.
A itu di tengah tenggorokan. A. Kalau dirubah dalam Al-Quran, bentuk A seperti ini. Kita potong separuh. Yang ada hanya seperti ini. A sama ba dibaca aba. Jadi lingkaran yang di bawah dibuang. Yang kita ambil hanya ada seperti ini A-nya. Tetapi kalau A ini di tengah bentuknya berubah seperti ini. Ba, aba. Jadi ada dua perubahan A. Kalau A di depan seperti ini, kalau di tengah seperti ini. Aba, ba, aba. Atau aro, ba, aro. Ada dua dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak bingung lagi. Karena kita sudah kasih tahu bahwa perubahan A itu dalam Al-Quran ada dua. Di depan seperti ini bentuknya, di tengah seperti ini. Misalnya aroba, atau lagi ajaba, terus lagi ta'aro, ataro, atau sa'aro, atau so-a-ba. Nah, jadi di tengah seperti ini bentuknya. Di depan bentuk A seperti ini. Kalau di belakang sama dengan di tengah. Ba, A. Ta, A. Beda dengan huruf H. H seperti itu. Kalau nyambung, dipotong di tengah. Jadi ini. Ada runcing. Tapi kalau A, runcingnya kiri kanan. A seperti ini. Tinggal kita melatih barisnya. A, I, U. An, in, un. Terus kalau mati A. Kalau ada tekan A, A. Kemudian kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf Go. Di A, Go. Bentuknya sama, cuma beda titik. Kalau A tidak ada titik, kalau Go ada titik. Di dalam Al-Quran, huruf Go sama dengan huruf A. Kita potong di sini. Jadi seperti ini, Go. Goba. Goroba. Saba. Apalagi sa.
Kalau di tengah, huruf go berubah sama dengan huruf a. Jadi ba, go, ba. Seperti itu. Sa, go, ba. Ta, go, ta misalnya. Tinggal kita melatih baris fathah, baris kasrah, baris domah, tanwin dan tasydid. Jadi go, gi, gu, gon, gin, gun. Terus kalau ada tanda tasydid ditekan go. Terus ada tanda mati dibaca ag. Misalnya di Al-Quran ada kalimat go, ro, ba. Dari huruf a atau go, bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa membaca apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh seperti ini. A'udzu birabbi. A fathah a domah u, za domah zu, a'udzu. Ba kasrah bi, ra fathah ra, bi ra. Ba ada tasydid dibaca bi karena barisnya kasrah. Jadi a'udzu birabbi. Ini ada di dalam surat Al-Falaq. A'udzu birabbi. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf fa. Fa itu ada hembusan angin. Fa. Fa di dalam Al-Quran dipotong di sini. Kita ambil yang di atas. Titik 1. Fa. Fa sama ba dibaca fa ba. Atau di tengah misalnya safaro. Atau misalnya sya fa a. Atau misalnya faroda. Atau misalnya farasha. Jadi banyak contoh, kita jadi hafal hurufnya. Fa. Jadi di Al-Quran huruf fa hanya seperti ini, tidak ada lebih dari 1. Kalau a sama go ada 2 perubahannya. Kalau fa cuma 1. Tinggal mengingat baris. Karena kunci supaya bisa baca Al-Quran adalah mengingat baris dan perubahan huruf. Jadi fa, fi, fu. Kemudian fan, fin, fun. Ada tasydid dibaca afa. Ada tanda mati dibaca af. Insyaallah mudah mengingatnya.
Karena dalam Al-Quran huruf fa hanya satu. Fa ada titiknya satu. Dipotong di sini. Kemudian setelah huruf fa adalah huruf o. Huruf o. Kalau latinnya adalah Q. Ko. Kalau fa tadi fa. Fa sama ko beda titik. Kalau fa titik 1, kalau ko titik 2, sama dipotong di sini. Yang kita ambil adalah ko, seperti ini. Ko sama ba dibaca koba. Misalnya ba koro. Sakoro. Jadi baik di depan, di tengah, bentuk ka tidak seperti ini saja, tidak berubah. Fa, ko, ro. Ko, fa, ro. Bisa dibolak balik. Jadi fa qara qafara. Ba qara. Sa qara. Tinggal mengingat baris fathah, kasrah dan doma. Jadi qa ki ku, kon, kin, kun. Ada tanda tasydid dibaca ak, ko. Kalau ada tanda mati dibaca ak. Misalnya di Al-Quran qad, ada di Al-Quran qad. Sodako, ada di Al-Quran qad sodako. Nah, jadi ko sama fa beda titik. Kalau fa titik 1, kalau ko titik 2. Saya rasa kita sudah menambah menjadi 7 huruf. Setelah 14 huruf ditambah 7 huruf adalah 21. Insya Allah sisa 7 huruf lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa baca Al-Quran. Karena metode ini adalah rangkuman atau ringkasan dari buku Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, dan Iqra 5. Kalau cara nyambung ini adalah adanya di Iqra 2. Kalau untuk melatih fathah, kasrah, dan domah ada di Iqra 3. Kalau melatih tanwin dan sukun atau mati ada di Iqra 4. Kalau melatih tasydid ada di Iqra 5. Tetapi ini saya ringkas menjadi 1 Iqra saja, yaitu Iqra 1. Kalau kita sudah selesai Iqra 1, insya Allah kita sudah bisa baca Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.